Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat tugas kuis yang hasilnya itu bisa langsung diimport, ya, langsung dimasukkan di dalam Google Classroom. Jadi langsung saja, pertama klik tugas kelas atau classwork, kemudian klik buat. Saya pilihnya tugas kuis. Saya biasa gunakan untuk ujian tengah semester. Jadi soal yang dalam bentuk esai itu saya polarisasi dalam bentuk pilihan ganda. Jadi saya kasih contoh kasus, kemudian mereka menganalisis dan mereka harus pilih satu jawaban yang benar. Jadi saya memanfaatkan tugas kuis ini untuk kebutuhan ujian tengah semester atau mid mahasiswa. Di sini misalnya saya tulis judul UTS. Nah, kemudian silakan kerjakan. Nah, di sini menariknya, di sini ada fitur pengimporan nilai. Di sini pengimporan nilai, hanya fitur ini tidak bisa diperoleh ketika kita menggunakan akun email biasa. Jadi saya kasih contoh. Saya buka Google Classroom. Yang ini kan ada pengimporan nilai, tetapi akun yang saya gunakan itu adalah akun email premium. Nah, sementara yang ini saya gunakan akun biasa. Ini kan akun biasa. Saya masuk di kelas latihan 1 misalnya. Oke, ini akun, saya menggunakan akun email biasa ya, gmail.com. Nah, sekarang saya mau buat tugas kuis seperti tadi. Saya tulis misalnya UTS commit. Terus di sini kita lihat tidak ada fitur pengumpulan nilai. Pengumpulan nilainya itu tidak muncul, sehingga ketika kita buat soal dari ini Google Form, soal isian dari peserta atau mahasiswa atau siswa itu tidak bisa langsung masuk ke Google Classroom. Nah, contohnya nanti kita coba ya. Misalnya di sini saya buat ininya ya, misalnya saya ambil saya buat soal ini. Nah, di sini kita kasih judul misalnya UTS ya, UTS commit. Coba kemudian misalnya soalnya yang misalnya 1 tambah 2 kemudian jawabannya 3, misalnya 2 saja 4. Nah, setelah itu kunci jawabannya jangan lupa harus diklik kunci jawaban. Misalnya kalau benar poinnya 5, di sini poinnya 5, kunci jawabannya 3. Setelah itu selesai, nah kita tambah lagi 1 nomor, 2 nomor saja. Kemudian soalnya itu misalnya 2 kali 3. Nah, bisa juga misalnya kita sudah buat soal yang rapi, yang bagus di Word ya. Kemudian misalnya saya kasih contoh soal saya itu seperti ini, saya sudah buat. Kemudian saya jadikan saya crop, saya jadikan bentuk JPEG. Nah, misalnya ini ya, saya sudah buat soal. Ini JPEG, jadi ini soal saya. Ini 1 2 3 4. Nanti kemudian opsinya saya buat ini bukan jawaban singkat, ini pilihan ganda ya, pilihan ganda. Misalnya kalau yang di atas tadi kita ketik sendiri ya, kalau di sini kita itu membuat di Word yang rapi, kemudian kita crop jadikan dalam bentuk JPEG ya, ini misalnya seperti ini ya.
Ini, misalnya yang ini jawabannya, misalnya pilihannya 1 dan 2, misalnya yang ini pilihannya 2, 1 dan 4. Terus jadi jawabannya itu misalnya ini kalau benar 5, yang ini jawabannya oke. Selesai. Nah, misalnya di sini ya ada 2 contoh kasus, ini yang kita ketik langsung, ini yang kita buat ini kita buat keyword, kemudian kita crop jadikan bentuk gambar. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah kita setting, nah di sini settingannya. Di sini kalau misalnya saya checklist ini, ketika mahasiswa saya yang masuk di kelas ini kemudian klik soal Meet atau UTS-nya, tetapi settingannya saya biarkan seperti ini, terchecklist seperti ini, maka mereka tidak akan bisa buka. Mereka ketika mengklik itu akan meminta akses, gitu ya, meminta akses. Karena kenapa? Karena hanya khusus yang menggunakan akun email seperti ini, kartianom.com. Jadi mereka yang bisa akses ini hanya yang menggunakan akun email ujungnya itu @dosen.elearningkartianom.com. Jadi yang akun email gmail.com itu tidak bisa masuk, dia harus minta permisi. Jadi supaya tidak harus minta permisi, maka di settingannya ini harus disabel saja, jangan di enable ya, dimatikan. Kemudian ininya perlu, emailnya ini sangat perlu ya, karena email ini yang akan menghubungkan antara ini kan nanti siswa menjawab di sini, nanti ada respon. Supaya respon ini bisa masuk ke dalam di dalam Google Classroom, maka dibutuhkan satu linking atau penghubung ya. Penghubungnya itu ya salah satunya tadi itu sebenarnya penghubung ini yang 2 ini, alamat emailnya dan alamat email dari domain ini yang @dosen_elearningkartianom. Makanya kalau kita perhatikan di sini, ini sudah di kelas dapat mengimpor nilai tugas. Pengimporan nilai secara otomatis membatasi setiap formulir ke 1 respon per pengguna, mengumpulkan alamat email dan membatasi respon ke pengguna di domain Anda. Jadi syaratnya ada 3. Pertama ya harus 1 respon 1 pengguna, yang kedua alamat emailnya harus aktif, dan membatasi respon ke pengguna di domain Anda. Jadi ketika ini saya klik, maka meskipun settingannya ini saya matikan semua, tetapi ketika ini saya aktifkan kemudian saya tugaskan, maka secara otomatis settingan di sini itu akan berubah langsung mengaktifkan semua ini langsung. Ini terchecklist otomatis. Jadi memang kita harus akali. Saya berpikir bahwa ini harus saya matikan terlebih dahulu, kemudian ininya saja yang saya kumpulkan alamat email. Jadi nanti yang jadi penghubung cukup ini, yang ini tidak perlu karena ini akan membuat mahasiswa kesusahan, apalagi yang menggunakan gmail.com. Kemudian batasi 1 tanggapan, oke. Jadi yang ininya saja saya matikan. Jadi dari 3 syarat yang harus, saya cuma mengaktifkan 2. Jadi kita pakai sistem persamaan matematik. Nah, setelah itu sudah, yang ini tidak perlu, cukup 2 presentasinya ini. Nah, ini tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Jadi nanti biarpun ada mahasiswa atau siswa yang kerjanya berdekatan, nanti mereka soal yang diterima itu akan berbeda karena diacak. Yang ketiga kuis ini saya itu tidak merilis segera karena kadang kelas yang saya berikan itu berbeda jadwal. Takutnya nanti mereka langsung melihat nilai, langsung melihat dengan soal mana jawaban yang benar, nanti malah bisa bocor soalnya ya. Jadi kita harus antisipasi. Saya biasanya nanti saja nanti oke, ini biarkan saja seperti ini. Jadi kan kita pilihannya nanti, tidak langsung segera. Jadi kapan-kapan saja kita mau rilis. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini langsung saja simpan.
pastikan ini lihat menyimpan. Oke, kita coba reload WordPress halamannya. Ini sudah minta alamat email, kita coba cek settingannya. Oke, ini yang harus hati-hati diantisipasi, jangan sampai setelah itu sudah aktif ini dimatikan terlebih dahulu, karena kalau diaktifkan ini maka secara otomatis settingannya berubah. Nah, ketika sudah dimatikan, ini kita atur, misalnya kita buat topiknya ini misalnya pertemuan saja. Kemudian yang tidak usah dijadwalkan, langsung saja jelaskan misalnya. Nah, ini ya. Sementara di sini tidak ada import nilai ya. Nah, misalnya saya coba buat juga di sini. Supaya kita bandingkan. Misalnya di sini. Kode 2 jangan sampai memperangkat membuat 1 2 3 4 5 ini satu nomor saja ya, untuk melihat melihat perbedaannya saja. Dan satu nomor saja seperti ini. Ini dia tidak perlu di ini, karena lihat saja settingannya saja sudah berbeda. Tadi itu kalau settingan di sini itu coba lihat ya, settingannya saja di sini ada 3, kumpulkan alamat email, batasi untuk pengguna domain, di sini standar company, dan di sini batasi 1 tanggapan. Nah, di sini berbeda dengan yang Gmail biasa. Di sini hanya kumpulkan alamat email, batasi 1 tanggapan, yang itu tidak masuk. Jadi ini tidak mesti disetting. Bisa juga kita setting presentasinya ini ya. Acak urutan pertanyaan. Ini di sini juga. Nanti saja ya. Lalu itu simpan. Masukkan alamat email, misalnya kumpulkan alamat email, batas tanggapan boleh samakan ya. Ini sudah tersimpan. Nah, ini kita juga buat pertemuan 1 ini sama kan. Poinnya itu 10 ini ditugaskan, dan tadi poinnya itu bukan poin 100. Ini poinnya adalah 10 karena nomor. Ini sudah ada, ini juga sudah ada, ini sudah ada ya, yang sudah ada. Saya coba buka satu ini lagi, satu Google Classroom dengan menggunakan akun yang bisa mengakses ke ini ya. Di sini Journal Expo sudah masuk ke dalam 2 kelas. Kita langsung saja mengerjakan di kelas latihan pertama. Kelas latihan 1 itu yang ini ya, yang apa, yang email biasa, yang apa kan, gmail.com. Ini sudah ada, kita coba kerjakan. Nah, ketika kita klik maka tampilan seperti ini. 1 tambah 2 sama dengan 3. Setelah itu kita kirim emailnya ya. Maaf. Oke, buka tugas. Oke, ini sudah diserahkan. Ini menjadi persoalan, nilainya tidak masuk otomatis di sini. Ini sudah diserahkan, bisa berbanding dengan sudah mencetaknya, tetapi
kita mau lihat ini jawabannya seperti apa, kita harus masuk lagi berarti. Kita perlu masuk lagi di mana? Kita perlu masuk lagi di Google Formnya untuk melihat hasil responnya. Jadi kita harus misalnya ke tugas kelas dulu, kemudian folder kelas. Kita itu kan belum tahu ini yang diserahkan ini nilainya berapa, jadi tidak masuk otomatis, maka kita perlu masuk dulu ke sini, lihat. Nah, di sini responnya sudah ada 1 orang. Kita lihat aja emailnya, ini kan jurnal expose, skornya 10. Nah, nanti sudah keluar skornya baru kemudian kita input sini, skornya 10. Jadi kerja 2 kali kan. Nah, nanti baru kemudian kita kembalikan. Nah, di sini sudah dinilai ya kan, nilainya 10. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, sekarang kalau misalnya di kelas latihan 2 oke, di sini sudah ada soal UTS juga. Oke, klik yang ini ya, yang untuk pengemporan. Sini misalnya 3, ini misalnya D, dan kirim emailnya. Oke, kirim, buka tugas. Oke, sudah. Di sini nanti kemudian kita cek ini yang diserahkan 1 orang. Ini diklik. Setelah diklik itu bisa menyerahkan ya. Nah, di sini belum ada nilai juga teman. Nah, tapi di sini kita bisa setting supaya bisa import. Caranya seperti ini. Ini karena tadi kita masukkan matikan import nilainya ya, sini kita aktifkan. Setelah itu simpan. Nah, setelah diaktifkan kembali, kemudian klik diserahkan. Di sini import nilainya muncul. Nah, sekarang kita klik import nilai, import 1 dari 3 kelas, jadi 1 orang sudah berhasil dikembalikan ya, sudah bisa diimport nilainya. Ini langsung otomatis berubah 10 gitu ya, jadi nilainya langsung berubah. Nah, di sini kita langsung bisa kembalikan. Nah, di sini bisa tambahkan komentar, jadi kita tidak perlu repot lagi masuk ke dalam Google Classroom untuk melihat nilai masing-masing. Jadi secara otomatis itu bisa langsung diimport karena di sini fiturnya ada. Sementara di kelas ini fiturnya itu tidak ada, tidak tersedia. Nah, itu perbedaan antara format fitur tugas kuis antara yang menggunakan akun Gmail G Suite dengan akun Gmail biasa. Bagi teman-teman yang menginginkan akun Gmail G Suite, silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar YouTube, nanti saya akan tindak lanjuti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.